Kalau Gunung Merapi dan gunung-gunung lain sekarang sedang bergolak ya. Tapi kita nggak bahas tentang hal-hal mistis atau apapun itu. Ini murni bahasan fisika. Fisika yang diupayakan berbasis logika ya. Nggak tahu ada fisika yang di sekolahan tuh gimana. Tapi yang pasti kalau di dalam bumi itu ada api, ada nyala api, itu berasal dari mana? Apakah itu hal yang alamiah? Ataukah buatan? Dalam arti di dalam bumi ini ada makhluk-makhluk yang menyebabkan atau menggenerate api itu secara teknologi. Kalau dari sudut kearifan lokal ya di bawah bumi juga ada ya makhluk ya. Kalau di wayang itu ada Antasena, ada Antareja. Tapi secara logika aja emang harus ada yang menggerakkan, ada yang menggenerate. Itu yang namanya larva. Di bawah ini bebatuan itu bisa menyala, itu pasti energinya dahsyat itu. Bebatuan itu bukan kertas, bukan kain ya. Kalau kertas kain dibakar ya nyala terus. Nyalanya nggak perlu diupayakan terus nyala, ya nyala terus sampai habis. Tapi kalau bebatuan itu begitu nyala, kalau didiamin ya habis dong, berhenti, beku. Tapi ini bisa nyala secara continue. Jadi secara logika itu sesuatu yang memang terus-menerus di-maintain, di-generate, itu yang namanya energi api itu. Kalau disebut karena perputaran bumi sehingga menghasilkan energi api di bawah, logikanya di mana? Harusnya buminya semakin hari semakin lambat dong karena energinya makin habis. Ternyata tidak kan, sehari tetap 24 jam kurang dikit ya. Dari dulu begitu. Perputaran satu hari ya konstan. Artinya di bawah itu ada larva api. Secara logika itu pasti digerakkan, digenerate. Ada yang maintain energi untuk terus membara ya. Ada pembakaran yang secara kontinu dipelihara. Itu logika dari gunung berapi itu. Dia sampai dimuntahkan ke puncaknya sehingga turun ke bawah sampai ke lereng-lereng, ke sungai. Nah, itu kan begitu larvanya muntah, nggak lama kan habis ya. Nyalanya itu habis ya, emang begitu. Api kalau didiamin ya habis lama-lama. Apalagi api ini membakar bebatuan, pasir. Ya habislah kalau didiamin tanpa ada di-maintain, ada diupayakan untuk terus dibakar, ya habis. Tapi gunung berapi itu larvanya terus-menerus. Udah berapa lama ini larvanya bergolak? Berarti selama itu pula ada yang menggenerate pembakaran di bawah sana. Ya, orang beragama menyebut malaikat atau dewa atau apapun itu, pasti ada yang menggenerate. Mereka itu petugas-petugas yang ditunjuk oleh Tuhan untuk bekerja sesuai dengan job description. Ketika
gunung berapi itu udah menampakkan tanda-tanda untuk meletus, dalam arti keluar asap. Ya, asap itu kan indikasi dari pembakaran. Kalau pembakarannya habis, asapnya habis. Tapi ternyata pembakarannya terus-menerus. Dimulai dari asap muncul, ya asap yang terdiri dari debu-debu gitu kan. Selama itu pula pembakaran terus berlangsung. Dan karena energinya terus digenjot, terus di-maintain, dipelihara, maka lama-lama dia sampai ke atas itu. Nah, kalau udah ke atas kan berarti muncul lahar itu dari kawah. Sampai turun melewati sungai lereng sampai ke bawah menghasilkan pasir yang merupakan rezeki itu bagi penduduk ya. Nah, kalau begitu yang kita sangka alamiah itu sebenarnya ada operatornya. Maka kembali ke kepercayaan ancientnya, ada operator dari alam semesta ini yang oleh ilmu pengetahuan modern ditiadakan. Jadi semua alam ini bekerja secara mekanis, secara alamiah. Itu kan logikanya di mana ya? Kok bisa ada yang mendesain? Ya, ini alam semesta kan desain ini, mengikuti pola-pola tertentu. Masa iya Big Bang bisa menghasilkan begitu? Coba dalam kenyataan sehari-hari, kalau sesuatu kita biarkan saja, apakah ada pola yang membuat suatu keteraturan, suatu sistem? Dado lah. Dado kata orang Padang itu. Jadi ada great design yang memungkinkan semua ini terjadi. Begitupun ketika ledakan itu, apakah masuk akal ketika ada bunyi ledakan itu karena peristiwa alamiah? Padahal kan kawah itu selalu menganga ya. Itu bisa jadi suatu ledakan ya, bom itu yang dilakukan oleh petugas-petugas Allah di bawah tanah. Ini perspektif alternatif ya, boleh disanggah, boleh didukung, ya terserah bagi yang mendengar. Try this at home.